selamat datang diucapkan salam, hormat dan takzim Bapak Abul Khairi beserta rombongan. Atas limpahan nikmatnya bahwa pada petang hari ini Senin tanggal 23 Agustus kunjungan muhibah silaturahmi masa reses tahun ketiga 2021 Bapak Abul Khairi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, sebagai anggota Dewan terpilih di Komisi 5 dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Selamat datang kita ucapkan dan salam hormat kita sampaikan. Berikut ini kita akan menjemput hormat Datuk Penghulu untuk menyampaikan sepatah kata ke hadapan para hadirin dalam acara petang hari ini. Untuk itu kepada Datuk Penghulu Mustafa Husin dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan kesehatan, kemudian nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka satu rangkaian acara, yaitu menghadiri daripada yang lebih kita kenal reses, ya, atau menjadi salah satu kerja pokok daripada DPRD, baik itu kabupaten sampai ke tingkat nasional. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, salam hormat kami yang pertama kami haturkan kepada abangda kami, yaitu Bapak Abu Khairi, anggota DPRD Provinsi Riau, kemudian beserta rombongan. Selamat datang Kanda di desa kami ini. Kemudian salam hormat kami kepada Bapak Kepala Dusun, Bapak RT,
RW yang hadir, dan selanjutnya tokoh masyarakat, ibu-ibu yang sudi untuk hadir pada sore hari ini. Baiklah, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang jelas tentunya yang pertama ucapan ribuan banyak terima kasih, rasa syukur, karena sampai hari ini masih yang kita katanya daerah terisolir, ya, dengan kedatangan beliau nanti bisa melihat, mendengar, kemudian nanti apa yang menjadi keinginan itu yang berbentuk di pemerintahan, mudah-mudahan nanti bisa dibawa oleh beliau dan nanti bisa untuk direalisasikan di tahun-tahun yang akan datang. Jalan hancur. Akhirnya kok banyak yang melahirkan di tengah jalan. Ya Pak, baru-baru ini ada kejadian Pak, melahirkan di jalan di tengah jalan bundaran itu. Kemudian ada yang meninggal, Pak Haji Adit kemarin meninggalnya di bundaran itu juga. Tidak sampai ke rumah sakit Pak. Jadi kami berharap kalau bisa jalan poros itu Pak, coba diprioritaskan. Dapat itu jadilah Pak. Jadi tinggal lagi nanti kalau program pemerintah di zaman Pak Rusli Zainal waktu kampanye di sini katanya tahun 2017 katanya udah bisa tembus kubu penipahan. Kalau bisa Pak dirubah destiknya Pak. Jangan lagi kubu penipahan tapi penipahan kubu. Penipahan kubu Pak. Cara bagaimana? 1893 meter itu dibangun. Karena nanti dari Sumatera Utara bisa masuk, apakah bahannya dari Riau, bisa masuk tanah merah, bisa pasir, bisa kerikil, bisa batu apa saja, masuk dari sana. Kalau sekarang ini memang betul harus dari kubu Pak. Karena jalannya belum ada. Tapi kalau jalan 1893 meter ini siap, bahannya bisa masuk dari sini Pak. Bisa menuju ke kubu gitu. Kalaupun nanti terbengkalai sampai di Sungai Sandam, lumayan lah, karena orang penipahan banyak juga kebunnya di sana. Tapi kalau sekarang ini sulit Pak. Nah, ya kan dari kubu. Karena kemarin itu sampai di Pulau Belaya, ditimbun tanah merah, datang hujan, anyui balik. Dianggarkan balik 8 miliar, habis balik. Gitu-gitulah terus-terusan Pak. Jadi seakan-akan mohon maaf, saya bukan cemburu ya, tapi agak-agak curiga juga. Namanya keuntungan kontraktor namanya itu setiap tahun. Iya Bu? Iya, tepuk tangan Bu, tepuk tangan. Jadi mudah-mudahan Pak Abu Heri itu hanya sebagai keluhan kami. Mudah-mudahan kata Bapak tadi di awal tahun nanti akan disampaikan. Dan ini sekarang bulan 8 akhir, dan September, Oktober, November, Desember 4 bulan lagi, mudah-mudahan Bapak tidak lupa. Tolong sampaikan nanti Pak kepada pemerintah provinsi. Terima kasih Pak. Hari Rokan Hilir putusannya sebanyak 7 orang. Ya, salah satunya. Nah, ada kalau sementara ini saya duduk di Komisi 5 sebagai protokol tadi yang membidangi pendidikan dan kesehatan. Sementara rekan-rekan yang lain terbagi dalam komisi-komisi yang lain. Apa yang disampaikan di sini, di Komisi 1 itu bidang hukum pemerintahan, kebetulan tidak ada mewakili dari Rokan Hilir. Komisi 2 bidang ekonomi, di situ ada perkebunan, pertanian, perikanan. Itu diwakili oleh Pak Suyadi SP sama Pak Haji Rahmat. Komisi 3 bidang keuangan, itu diwakili oleh Pak Husain Hamidi sama Ibu Fadila. Komisi 4 bidang infrastruktur, itu sementara ini diwakili oleh saudara ikut bersama dulu karena dia Komisi 4 di DPRD Provinsi Riau. Sementara kami di Komisi 5 itu bidang pendidikan dan kesehatan, saya bersama dengan Bapak Zulkifli Indra. Beliau ini menggantikan Haji Asri Auzar. Jerry maju sebagai anggota calon bupati kemarin. Itu juga anggota DPRD Rokan Hilir yang duduk di DPRD Provinsi Riau dari 65 anggota DPRD Provinsi Riau yang mewakili 12 kabupaten kota se-Provinsi Riau. Bapak saudara yang menghormati, senang sekali saya bisa hadir di sini menjumpai Bapak semua. Memang kalau secara fisik saya ke Pilihan ini cukup sering juga. Pernah sampai juga kemarin ke Pelukam, Pulau Jemur.
di sini juga pernah sampai, tapi saya alhamdulillah walaupun masih banyak kekurangan di sana sininya, saya tengok perkembangan pemulung kita ini juga adalah ke arah yang lebih baik. Saya tengok dalam 3 tahun terakhir ini. Bapak saudara yang menghormati, setelah itu sebagai anggota DPRD Provinsi Riau, tentu kita berupaya mencari aspirasi masyarakat yang sangat banyak. Jadi saya resmi ini hari ini titik ke-6. Kemarin kami di Bangas Lembah, Balai Jaya dan Bangas Lembah Raya. Karena kami anggota DPRD Provinsi Riau bisa akses di seluruh wilayah Kota Giling. Jadi pada hari ini titik ke-6 di Kebun Pulai. Banyak aspirasi masyarakat disampaikan pada kami. Maksud tadi Bapak Taiman, orang tua kita, memang 3 bidang itulah yang selalu disampaikan oleh masyarakat: infrastruktur, kemudian listrik, air bersih. Lalu kemudian kadang-kadang pemberdayaan ekonomi masyarakat, kemudian pendidikan. Di tengah kebutuhan masyarakat sangat banyak rokan hilir ini, memang kita juga terbatas pada kewenangan. Bapak Ibu semua menghormati, karena berdasarkan Undang-Undang 23 itu memang kewenangan sudah dibagi. Ada kewenangan desa, ada kewenangan kabupaten, ada kewenangan provinsi. Jadi kewenangan provinsi daerah kita ini infrastruktur, itu Pak Paiman, memang jalan poros Bundar itu kewenangan provinsi. Saya dulu sebelum buka waktu periode pertama saya DPRD Rokan Hilir ikut merintis dulu dengan almarhum dan tersebut. Dan jalan itu seharusnya provinsi. Sudah dianggarkan 2 kali dari provinsi. Kemarin 2019 juga tidak anggarkan, dilaksanakan, tapi nampaknya tidak maksimal pihak pemborong yang melaksanakan itu. Kita kecewa betul sebenarnya, anggaran sudah ada, tapi ketika tunjuk pemenangnya kurang bertanggung jawab, sehingga sangat masih mengecewakan lah bagi masyarakat kita. Kita berharap bahwa itu bisa membantu sambil kita menunggu jalan pesisir, Bapak Ibu. Jalan pesisir Pedamaran, Kubu, Pasuruan, Kapas, Panipah itu juga dalam provinsi. Ya. Sudah mulai dilakukan pembangunan, peningkatan, tetapi juga belum bisa memenuhi sampai ke kemarin masih sampai Sungai Siandang. Panjang lagi pekerjaannya, makanya untuk sementara memang kita fokus untuk bagaimana jalan pesisir, jalan apa ini, jalan poros, karena jarak tidak cukup panjang, hanya sekitar 2,5 km kalau misalnya itu bisa cepat dibangun, ditingkatkan, sehingga lebih cepat bisa masyarakat bisa melakukan hasil, apakah itu hasil perikanannya atau hasil perkebunannya. Memang kemarin ketika dibuka di awal-awal dulu, saya juga dapat informasi agak menggerahkan ekonomi di Pasuruan Kapas ini karena sudah ada pasar baru di daerah-daerah barang sana. Selama ini kita hanya menjadi jalur laut. Dari Rokan Hilir putusannya sebanyak 7 orang. Ya, salah satunya. Nah, ada kalau sementara ini saya duduk di Komisi 5 sebagai protokol tadi yang membidangi pendidikan dan kesehatan. Sementara rekan-rekan yang lain terbagi dalam komisi-komisi yang lain. Apa yang disampaikan di sini, di Komisi 1 itu bidang hukum pemerintahan, kebetulan tidak ada mewakili dari Rokan Hilir. Komisi 2 bidang ekonomi, di situ ada perkebunan, pertanian, perikanan, itu diwakili oleh Pak Suyadi SP sama Pak Haji Rahmat. Komisi 3 bidang keuangan, itu diwakili oleh Pak Husain Hamidi sama Ibu Fadila. Komisi 4 bidang infrastruktur, itu sementara ini diwakili oleh saudara ikut bersama dulu karena dia Komisi 4 di DPRD Provinsi Riau. Sementara kami di Komisi 5 itu bidang pendidikan kesehatan, saya bersama dengan Bapak Zulkifli Indra. Beliau ini menggantikan Haji Asri Auzar. Eri maju sebagai anggota calon bupati kemarin. Itu anggota DPRD Rokan Hilir yang duduk di DPRD Provinsi Riau dari 65 anggota DPRD Provinsi Riau yang mewakili 12 kabupaten kota se-Provinsi Riau.
Bapak saudara yang menghormati, senang sekali saya bisa hadir di sini menjumpai Bapak semua. Memang kalau secara fisik saya ke Pimpah ini cukup sering juga. Pernah sampai juga kemarin ke Pelukam, Pulau Jemur. Di sini juga pernah sampai, tapi saya alhamdulillah walaupun masih banyak kekurangan di sana sininya, saya tengok perkembangan kepengurusan kita ini juga adalah ke arah yang lebih baik. Saya tengok dalam 3 tahun terakhir ini. Bapak saudara yang menghormati, setelah itu sebagai anggota DPRD Provinsi Riau, tentu kita berupaya mencari aspirasi masyarakat yang sangat banyak. Jadi saya resmi ini hari ini titik ke-6. Kemarin kami di Bangas Lembah, Balai Jaya dan Bangas Lembah Raya. Karena kami anggota DPRD Provinsi Riau bisa berasas di seluruh wilayah Kota Giri. Jadi pada hari ini titik ke-6 di Kepulauan Pulai. Banyak aspirasi masyarakat disampaikan pada kami. Maksud tadi Bapak Taiman, orang tua kita, memang 3 bidang itulah yang selalu disampaikan oleh masyarakat: infrastruktur, kemudian listrik, air bersih. Lalu kemudian kadang-kadang pemberdayaan ekonomi masyarakat, kemudian pendidikan. Di tengah kebutuhan masyarakat sangat banyak rokan hidup ini, memang kita juga terbatas pada kewenangan. Bapak Ibu semua menghormati, karena berdasarkan Undang-Undang 23 itu memang kewenangan sudah dibagi. Ada kewenangan desa, ada kewenangan kabupaten, ada kewenangan provinsi. Jadi kewenangan provinsi daerah kita ini infrastruktur, Pak Paiman, memang jalan poros Bundar itu kewenangan provinsi. Saya dulu sebelum buka waktu periode pertama saya DPRD Rokan Hilir ikut merintis dulu dengan almarhum dan tersebut, dan jalan itu seharusnya provinsi sudah dianggarkan 2 kali dari provinsi. Kemarin 2019 juga tidak anggarkan, dilaksanakan, tapi nampaknya tidak maksimal pihak pemborong yang melaksanakan itu. Kita kecewa betul, sebenarnya anggaran sudah ada, tapi ketika tunjuk pemenangnya kurang bertanggung jawab, sehingga sangat masih mengecewakan lah bagi masyarakat kita. Kita berharap bahwa itu bisa membantu sambil kita menunggu jalan pesisir, Bapak Ibu. Jalan pesisir Pedamaran, Bubu, Pasudemo Kapas, Panipah itu juga dalam provinsi. Ya. Sudah mulai dilakukan pembangunan, peningkatan, tetapi juga belum bisa memenuhi sampai ke kemarin masih sampai Sungai Siandang. Panjang lagi pekerjaannya, makanya untuk sementara memang kita fokus untuk bagaimana jalan pesisir, jalan apa ini, jalan poros, karena jarak tidak cukup panjang, hanya sekitar 2,5 km kalau misalnya itu bisa cepat dibangun, ditingkatkan, sehingga lebih cepat bisa masyarakat bisa melakukan hasil, apakah itu hasil perikanannya atau hasil perkebunannya. Memang kemarin ketika dibuka di awal-awal dulu, saya juga dapat informasi agak menggerahkan ekonomi di Pasudemo Kapas ini karena sudah ada pasar baru di daerah-daerah barang sana. Selama ini kita hanya menjadi jalur laut, membangun pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat. Bapak saudara yang menghormati, memang kami di Komisi 5 bidang pendidikan kesehatan, kewenangan kami pendidikan itu SMA negeri, SMK negeri itu kewenangan provinsi. Baik itu dia infrastruktur sekolahnya maupun operasional gaji guru, semuanya itu sudah ditanggung provinsi. Sehingga sekarang anak-anak kita sudah gratis sekolah. Gratis sekolah Pak, sekolah negeri, Bapak Ibu. SMA negeri gratis kan, tak bayar lagi sekarang kan? Ya, karena kita bayar semua Pak. Kita mengalokasikan pendidikan itu 2,3 triliun dari 9 triliun Provinsi Riau. Itu cukup besar kita alokasikan. Itu pun belum memenuhi semua kebutuhan di bidang pendidikan ini. Jadi harapan kami juga kita bersilaturahmi ini, doakan nanti kita angkut aspirasi masyarakat apa yang bisa diperjuangkan. Kemudian kewenangan juga kalau pembangunan jalan itu provinsi masih fokus pada jalan provinsi Pak. Kita Rokan Hilir ini ada 3 ruas. Ruas pertama Manggala Mahato sana Pujut,
itu luas provinsi, kemudian Bagan Seperti Bedamaran, Pasilimo Kapas, Penipahan termasuk yang tadi di Bundara itu juga provinsi. Yang ketiga Bagan Seperti, Sinaboy, Dumai itu provinsi. Itulah menjadi kewenangan provinsi. Sementara jalan lain itu kewenangan kabupaten. Jadi sudah tidak lagi menjadi kewenangan provinsi, tapi biasanya kalau untuk kemudian itu masyarakat atau menyampaikan di sini, saya cenderung bagaimana kalau Pasilimo Kapas ini dan sekitarnya bagaimana bisa meningkatkan hasil daripada nelayan, karena memang kita sendiri kan penghasilan nelayan ya. Nah, maka itu kami pesan kepada Tukmulu sama masyarakatnya, cobalah apa yang bisa kami perjuangkan, tapi tetap pakai bentuk kelompok Pak. Sekarang ini perikanan yang undang-undang yang baru ini dari 0 garis pantai ini ke laut lepas itu menjadi kewenangan provinsi Pak. Kalau dulu kabupaten, sekarang provinsi. Nah, jadi harapan kami mudah-mudahan bisa kehadiran kami sini bisa memberikan sedikit banyaklah setahu ingin bagi masyarakat kita sini apa bisa menjadi harapan kami kalau ada bantuan tersebut bisa menambah hasil dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga kami sampaikan sistem penganggaran sekarang ini Bapak Ibu dia selalu dilaksanakan awal tahun. Kita kemarin untuk 2022 kita sudah selesaikan di Mei 2021. Jadi kedepannya bagi pemerintahan kepemuluan bersama dengan masyarakat kalau mengusulkan itu misalkan di awal-awal tahun untuk dicoba alokasikan tahun berikutnya. Sekarang kalau zaman kami dulu 2014 ke bawah, 2015 ke bawah masih bisa kita masukkan kegiatan ketika pembahasan APBD. Nah, bulan-bulan 11 masa APBD masih bisa kita masukkan kegiatan Pak. Tapi kalau sekarang tidak bisa lagi. Sudah tersistem dia. Kalau kami DPD, kalau kami Kementerian Sosial itu sistemnya langsung ke Kementerian Dalam Negeri. Masuk dia dalam SIPD pemerintah pusat. Bisa lagi tidak berubah. Jadi pesan kami kepada masyarakat ini agar mengusulkan kegiatan itu di awal tahun. Kemudian juga kalau untuk provinsi, kalau kita mau mengusulkan kelompok-kelompok nelayan juga harus melalui apa dari Dinas Perikanan Rokan Hilir. Nah, ini tidak langsung, tapi harus ada semacam rekomendasi dari Dinas Perikanan Rokan Hilir. Jadi itu silakanlah Bapak Ibu untuk bagaimana mendiskusikan dengan pemerintah kepemuluan apa-apa yang bisa kita nanti perjuangkan sesuai dengan kewenangan dan fungsi dan anggaran yang tersedia di Komisi itu. Jadi barangkali itu sambutan dari kami. Terima kasih sekali lagi atas waktu Bapak Ibu meluangkan waktunya menerima kehadiran kami. Mohon maaf juga barangkali ada kesalahan penyampaian atau sikap dari kami. Kami tadi sudah sampai dari Baris Terapi, setelah tadi malam kami dari Barat Batu. Jadi terima kasih. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.